Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompis kelas E, kelompok 5. Sebelum kami memutarkan video kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ega Fadila dengan NPM Akhir 463 sebagai Head of PR. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Jos Piadi sebagai CEO dengan NPM terakhir 142. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitria Rahma sebagai Crisis Manager dengan NPM akhir 175. Perkenalkan, nama saya Mira Kamelia Safitri dengan peran Customer Relation dengan NPM 303. Nama saya Kanai Zuraina Alia dengan NPM akhir 473. Saya berperan sebagai Social Media Manager. Dan saya Kalisa Maulidia Putri dengan NPM akhir 451 berperan sebagai HR Manager. Terima kasih. Saksikan video. Pada tanggal 30 Desember 2025, PT Adiksi Trasa mengalami insiden yaitu peretasan pada akun media sosial resminya. Untuk mencegah eskalasi, pimpinan perusahaan memanggil rapat darurat. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana tim eksekutif menangani situasi tersebut melalui rapat komunikasi krisis. Pak, ini ada masalah, Pak. Dokumennya terhapus, Pak. Ini apa yang kena hack? Itu, Pak, websitenya, Pak. Website. Sepertinya ada orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan hal ini. Baiklah, sekarang kamu adakan rapat sekarang juga untuk kita membahas masalah ini. Paham? Pak. Sudah. Progres apa namanya? Progres dia. Ada rapat hari ini. Oh iya, ayo. Selamat pagi semuanya. selamat pagi Pak. Baiklah semuanya, sesuai dengan memo kita pada hari ini kita bakal ngebahas tentang medsos kita yang telah dihacker oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bakal rapetin apa aja yang harus kita lakukan dan tindakan seterusnya ya. Yang ini memonya saya bagikan dulu, silakan baca kembali. Ya Pak, sampai detik ini serangan terjadi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Nah, hacker memposting konten berbau penipuan dan juga menyebarkan link berbahaya. Kami sudah menghentikan semua akses internal dan juga sedang melakukan analisis forensik awal. Indikasi sementara menunjukkan adanya akses dari luar negeri, namun kami masih membutuhkan beberapa waktu yang lama untuk memastikan sumber pastinya. Baiklah, untuk saat ini saya minta kalian semua untuk melakukan verifikasi awal ya. Baiklah, saya ingin semua fakta yang kita komunikasikan kepada konsumen itu 100% valid.
Dan sila sampaikan apa saja yang sudah kalian pastikan yang kalian sampaikan kepada konsumen selama ini. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan beberapa fakta yang akan disampaikan kepada publik. Jadi untuk fakta pertamanya itu akun Instagram dan Facebook kita itu sudah diretas dari pukul 9.15. Nah untuk fakta keduanya itu tuh terdapat postingan scam yang mengarahkan ke website yang berbahaya Pak. Dan untuk fakta ketiganya itu kami sudah melakukan take down request tapi masih diproses dari platformnya. Fakta keempatnya, tidak ada indikasi data pelanggan bocor sampai saat ini. Kemudian fakta kelima, seluruh password internal sedang diatur ulang, Pak. Baiklah, saya harap tidak boleh ada asumsi yang ditulis dalam publik ya. Oke, lanjut kita bahas. Jadi untuk memo internal berikutnya, saya sarankan isinya itu berfokus pada langkah pencegahan lanjutan, lalu penegasan protokol keamanan digital, serta imbauan agar seluruh divisi berhenti menggunakan akun perusahaan untuk sementara waktu ini. Lalu saya juga akan menyertakan arahan komunikasi internal agar tidak ada informasi simpang siur. Saya setuju Pak, memo itu juga perlu menyertakan penegasan tentang kedisiplinan keamanan cyber, terutama penggunaan password dan larangan mengklik tautan mencurigakan. Untuk rilis persnya sendiri, saya akan menyusun beberapa poin sebagai berikut ini. Yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai insiden. Lalu yang kedua adalah penyertaan bahwa tidak ada data pelanggan yang bocor. Lalu yang ketiga itu komitmen perusahaan untuk menjaga keamanan digital. Lalu yang keempat itu langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan. Lalu yang terakhir adalah arahan kepada publik agar tidak mengklik postingan atau link dari akun yang direntas. Saya butuh persetujuan Anda, Pak. Baiklah, masukkan juga kalimat bahwa perusahaan kita sedang bekerjasama dengan beberapa platform media sosial. Nah, untuk pemulihan, pastikan kalian menggunakan bahasa yang digunakan itu tenang dan profesional, dan diharapkan tidak menimbulkan kepanikan kepada konsumen. Ya? Baiklah, untuk wawancara media nanti saya akan menjadi juru bicara utamanya. Dan saya minta untuk head of PR-nya akan menjadi pendamping teknis saya untuk pertanyaan spesifik mengenai komunikasi publik. Bisa? Baik, siap. Jika ada pertanyaan teknis mengenai keamanan digital, saya dapat memberikan penjelasan tambahan melalui siaran tertulis, bukan langsung tampil di media agar narasi tetap satu ini. Baiklah, saya setuju. Kita semua butuh satu suara yang konsisten, oke? Baik, siap, Pak. Di sini tim kami akan menyiapkan pesan khususnya di WhatsApp bisnis dan email broadcast, yang mana fokusnya akan mengimbau pelanggan untuk tidak mempercayai postingan pada pukul 9.15, menegaskan bahwa transaksi tetap berjalan normal, serta menyiapkan saluran alternatif jika ada pertanyaan mendesak dari para pelanggan. Baiklah, pastikan responnya cepat dan sopan ya. Jangan sampai para pelanggan kita panik. Baik Pak, kami akan memberikan instruksi kepada seluruh pegawai agar tidak menanggapi postingan dari akun yang diretas. Lalu mengingatkan seluruh staf untuk memperbarui kata sandi. Yang terakhir juga kita perlu mengadakan pelatihan keamanan digital tambahan pada awal Januari. Bagus, tingkatkan lagi kewaspadaan kita dalam internal ya. Baik, Pak. Selanjutnya kami akan melakukan pemantauan intensif selama 24 jam ke depan. Nah, jika ada postingan baru dari si hacker ini akan langsung kami tangani dan laporkan ke platform. Selain itu kami juga akan menyiapkan kanal komunikasi sementara melalui akun resmi cadangan yang sudah diverifikasi oleh tim DR. Lalu jangan ada yang aktifkan akun cadangan sebelum rilis pers keluar agar tidak membingungkan publik. Saya ingin semua ini berjalan dengan cepat dan tertib. Saat ini kita sedang berada dalam situasi yang krisis. Jadi komunikasi kita tuh harus satu suara, formatif, dan tetap menjaga reputasi dan perusahaan kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua, terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan melakukan evaluasi perkembangan setiap 2 jam. Sekarang kalian sila kembali ke divisi kalian masing-masing untuk mengeksekusi tugas kalian masing-masing. Bisa? Bisa. Pak, terima kasih untuk rapat hari ini. Bisa kembali ke divisinya masing-masing ya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak.
Baiklah, terima kasih kepada wartawan semua yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku CEO dari PT Adiksi Terasa ingin menyampaikan bahwa akun media sosial resmi kami pada pagi tadi telah diretas. Namun kami sudah mengamankan sistemnya dan kami telah bekerjasama dengan platform yang terkait untuk memastikan bahwa tidak ada data pelanggan yang bocor. Konten yang muncul selama periode peretasan bukan berasal dari perusahaan kami. Nah, kami meminta kepada seluruh konsumen dan publik untuk mengabaikan dan tidak mengklik sebarang tautan atau apapun yang diposting untuk sementara waktu. Kami dengan ini pada perusahaan saya juga berkomitmen bahwa akan memperkuatkan keamanan digital kami dan akan memberikan pembaruan lanjutan bila diperlukan. Semoga pernyataan saya ini bisa agak meredakan yaitu. Terima kasih. Begitulah gambaran rapat komunikasi krisis di PT Adiksi Terasa. Dengan koordinasi yang jelas, bagian peran yang tepat, dan komunikasi yang terstruktur, perusahaan dapat merespon insiden secara cepat sekaligus menjaga kepercayaan publik. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the